tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pase ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya, kembali bersama saya dalam TikTok with Pase. Sebelum kita mulai, kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat
Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Dan sebelum kita mulai tadarusan kita, yakni membaca 1 Korintus pasal yang ke-7 malam hari ini, kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita doa. Bapa, mengucap syukur malam hari ini kami kembali dipertemukan dalam program Deep Talk with Pase ini. Kami mau belajar, membaca, memahami 1 Korintus pasal ke-7 Tuhan. Singkapkan Tuhan yang tersembunyi, berikan hikmat, marifat, rema-Mu Tuhan, sehingga semua kami setelah membaca 1 Korintus pasal 7 kembali mendapatkan pemahaman yang benar daripada Tuhan, sehingga di sepanjang sisa hidup kami ini, hidup kami bisa menyenangkan Tuhan lebih dari sebelumnya. Jangan satupun kami yang Kau lalui ya Bapa, berkati kami. Haleluya. Amin. Ya, senang kembali bersama saudara. Sebelum kita buka Korintus pasal 7, kembali saya meminta saudara untuk mendukung program ini lewat doa, lewat subscribe-nya, lewat share-nya ya. Bisa lewat komen, juga bisa lewat like-nya saudara. Jangan lupa untuk diberikan kepada kami untuk mendukung program ini. Dan kalau saudara mau memberkati kami lebih lagi lewat program Deep Talk with Pase ini atau lewat digital ministry kami ini, ada nomor rekening yang tersedia yang dimana Bapak Ibu bisa menaburkan persembahan saudara di sana, dan kita akan kelola itu semua untuk memperbaiki pelayanan digital ministry ini, karena ke depan memang ini menjadi pelayanan utama yang akan kami bangun untuk menjangkau dan memberkati banyak orang di luar sana. Terima kasih buat kebersamaannya dan dukungannya. Tuhan Yesus membalas kebaikan dan kemurahan hati saudara semuanya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita akan buka hari ini 1 Korintus pasal yang ke-7, saudara. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-7, ada cukup banyak ayat di sini ya. Saya mencatat ada 40 ayat dan kita akan coba membacanya dan membahasnya ya. Perikopnya ini tentang perkawinan. Ayat 7, pasal 7 ayat 1 ya, kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Kita baca dulu terlebih sampai ayat yang kelima ya. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Dan pasal 7, saudara ya, apa yang Paulus sampaikan masih berhubungan dengan kalau kau ikuti, Bapak Ibu ikuti yang pasal 5, pasal 6 kemarin, ini berkaitan mengenai adanya hal-hal yang
bersifat percabulan di jemaat Korintus. Maka dalam strong point itulah Paulus terus mengembangkan pengajarannya kepada jemaat Korintus ya. Di dalam ayat 1 sampai ayat 5 yang kita baca tadi, Paulus menekankan ya adalah baik ya kalau laki-laki tidak kawin, perempuan tidak kawin itu ya. Tapi karena ada bahaya percabulan di situ ya, bahaya sesuatu yang akhirnya membuat manusia jatuh dalam dosa, sehingga sebaiknya laki-laki itu memiliki perempuannya yakni istrinya, begitu juga perempuan memiliki laki-lakinya yakni suaminya sendiri. Dan masing-masing diminta untuk Paulus ketika sudah membangun rumah tangga untuk memenuhi kewajibannya satu dengan lainnya ya. Sebab istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, suami juga tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri ya. Mereka harus sharing ya. Dua sudah menjadi satu. Jadi ketika ada laki-laki dan perempuan mau memutuskan untuk menikah, maka tubuhnya ini bukan tubuhnya lagi ya. Dia tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri karena tubuhnya ini juga milik pasangannya ya. Demikian juga pasangannya tidak bisa memikirkan ini hanya tubuhnya sendiri, tapi ini juga tubuh milik pasangannya. Masing-masing harus mengerjakan kewajibannya ya, sesuai dengan memang hukum, adat, budaya, etika, moral yang berlaku dalam masyarakat setempat, yakni ya istri ya harus melayani suaminya, suami juga harus melayani istrinya, begitu. Dan ini ditekankan oleh Paulus. Ya, ayat 5 ini sering kali banyak salah pahami oleh orang ya. Banyak orang berkata kalau emang lagi ribut ya udah pisah ranjang dulu ya. Ini nggak ngomongin pisah ranjang, saudara. Ini ngomongin misalnya ya, kalau kita membaca tadi ayat 5 dengan pelan-pelan ya. Ini kalau ada masing-masing pasangan ya, lawan pasangannya gitu ya, istrinya, suaminya itu mau sesuai dengan izin kita masing-masing ya, sesuai dengan izin pasangannya untuk mau mengambil diri untuk bukannya berpisah ranjang dalam hal ini, tapi mau berdoa ya, mendapatkan kesempatan untuk berdoa ya. Kadang-kadang memang kan kita butuh sendiri untuk berkomunikasi dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan untuk sementara waktu, untuk berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan. Ada pribadi-pribadi tertentu, ada manusia-manusia tertentu yang memiliki tipikal seperti itu. Kalau belum bersuami istri mah ya nggak ada kewajiban ya, silahkan saja kapan saja. Misalnya kau ke puncak lah, berdoa di sana ya, ke gua doa gitu ya, ke bukit doa ya. Banyak tempat di sana kita bisa berdoa untuk berkomunikasi pribadi dengan Tuhan, membangun keintiman pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau kita sudah bersuami, beristri, berpasangan, tentu harus seizin pasangannya ya, untuk bisa mengambil me time-nya itu ya dengan Tuhan. Nah, ini ayat 5 ini bukan pisah ranjang sementara ya, karena kalimat di ayat 5 di awalnya janganlah kamu saling menjauhi. Jadi memang nggak boleh saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu ya. Bukan juga masalah pisah ranjang atau punya masalah rumah tangga terus pakai ayat ini untuk sama-sama berpisah sementara waktu. Bukan, karena kalau kita baca ayat 5 tadi supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Berdoa tentu di sini ya membangun komunikasi dengan Tuhan, menambah keintiman dengan Tuhan, menambah frekuensi komunikasi dengan Tuhan. Jadi itu untuk beberapa orang diperlukan ya, karena memang beberapa kita kan punya sifat yang berbeda-beda ya. Tapi nggak harus juga kita seperti itu. Saya sepanjang 16 tahun menikah nggak pernah begitu minta izin istri untuk berdoa gitu ya. Karena bagi saya ya, saya bisa berdoa di mana saja dan kapan saja, tidak harus sendiri ke gua doa, naik ke bukit doa dan lain sebagainya ya. Itu belum menjadi
apa ya, sesuatu yang bagi saya urgent atau penting gitu ya, karena saya masih bisa berkomunikasi dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan di ya rumah saya gitu ya, di tempat saya ada tinggal bersama dengan keluarga. Jadi masing-masing kita mungkin punya tipikal yang berbeda-beda ya. Mungkin kalau saudara memang tipikalnya orang yang lebih suka menyendiri, ya ini mungkin bisa dibicarakan dengan pasangan. Kalau memang goalnya untuk tadi ya, berdoa, membangun keintiman dengan Tuhan. Tapi kalau untuk hal yang lainnya, ayat 5 ini tidak bisa menjadi pegangan, tidak bisa menjadi apa ya, pembelaan kita gitu ya. Karena banyak sekali saya lihat orang, kalau itu tuh ada di 1 Korintus 1 ayat 5, kalau memang kita mau pisah ranjang aja dulu gitu loh. Nggak ada urusan pisah ranjang di ayat 5, baca baik-baik ya. Ini konteksnya supaya apa namanya, kita berdoa, karena tadi ayatnya di atasnya tadi kan, tubuh kita ini kan apa namanya, kita nggak berkuasa atas tubuh kita lagi, karena tubuh kita ini ya punya pasangan kita juga gitu ya. Sehingga ketika kita mau menarik diri kita menjauh sebentar, itu kita nggak punya kuasa itu ya, harus izin dengan pasangannya ya. Jadi itu konteksnya ya, bukan untuk pisah ranjang sementara. Jadi tolong dipahami itu, ini nggak bisa dipakai jadi alasan untuk pisah ranjang atau berpisah sementara gitu ya, ribut-ribut suami istri pisah sementara ya, itu tidak bisa dipakai ayat ini. Kita lanjutkan ayat 6-nya, naikin dulu ya. Oke, ayat 6. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah saudara ya, jadi ditekankan di ayat 6 bahwa hal-hal tadi diputuskan Paulus untuk kelonggaran ya, bukan sebagai perintah. Jadi untuk tadi apa namanya, minta izin pasangannya untuk berpisah sementara, untuk berdoa, itu bukan suatu perintah ya, tapi suatu kelonggaran. Maksudnya kalau dibutuhkan. Jadi bukan perintah harus gitu ya. Kalau perintah harus, maka ya setiap kita mungkin bikin aturan gitu ya, karena ini perintah Tuhan ya. Setiap tahun suami istri ambil waktu kesepakatan untuk berpisah sementara, untuk bisa berdoa masing-masing, introspeksi diri kepada Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan. Bukan begitu ya. Ini hanya sebagai kelonggaran kalau memang dibutuhkan, bukan perintah, kata Paulus ya. Terus di ayat yang ke-7 juga ditekankan bahwa adalah baik kalau semua orang itu seperti aku, kata Paulus. Seperti apa ya? Tidak menikah ya, mengambil sikap untuk tidak menikah. Itu bagus, kata Paulus. Paulus menyarankannya agar semua orang seperti aku gitu ya. Tapi Paulus juga sekali lagi tidak memberikan ini perintah, tapi hanya memberikan pendapatnya dia ya. Karena di ayat 7 juga ada kalimat setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas ya. Ada yang dapat karunia ini ya. Dan kepada orang-orang yang tidak kawin, ayat 8, pada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Jadi kalau sudah memang tidak menikah, janda-janda, ya udah ya, jagalah hidup itu seperti aku ya, tidak menikah lagi gitu, tidak tergoda untuk menikah gitu ya. Tapi ini juga bukan lagi perintah ya. Jadi Paulus ini memang menyarankan ada baiknya begini. Nanti dijelaskan di ayat di bawahnya kenapa Paulus mengatakan demikian. Tapi ini juga bukan perintah, ini hanya sebagai saran saja. Karena ayat 9 berkata, tapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Ya, sebab lebih baik kawin, menikah, daripada hangus karena hawa nafsu. Paulus mengatakan, contohlah aku tidak menikah, berarti dia menjaga hidupnya kudus. Ya, tidak hangus dengan hawa nafsu, tidak masuk dalam dosa percabulan tadi, dia bisa menahan dirinya karena dia memang fokus untuk hidupnya melayani Tuhan. Janda-janda juga disarankan demikian, ya udah fokus sama kejandaanmu, urus anak-anakmu dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau kamu tidak
kuat, tidak tahan, ya udah nikah lagi, kawin lagi gitu ya. Sebab lebih baik kawin ya daripada sendiri tapi hidup dalam tadi hawa nafsu, hidup dalam keterikatan terhadap percabulan dan hangus binasa karena hal-hal seperti tadi. Jadi sekali lagi ini pengajaran yang bagi saya luar biasa ya. Bukan berarti orang yang hidup selibat itu lebih baik dan lain sebagainya. Hidup selibat kalau misalnya nggak menguasai hawa nafsu, bagaimana? Saya respect, hormat sekali dengan beberapa kelompok agama ya yang memang dia memilih untuk hidup selibat ya, tidak menikah, baik laki-laki perempuan. Itu saya respect luar biasa. Tapi kalau mereka akhirnya di tengah jalan mereka akhirnya berbuat dosa percabulan, itu yang menyedihkan gitu ya. Sebab itu bukan hal yang baru sekali dua kali kita dengar ya. Ada banyak presiden yang seperti itu kita dengar, di mana orang-orang yang sudah memutuskan hidup selibat itu akhirnya malah jatuh dalam dosa seperti itu ya. Ada dosa percabulan ya, bahkan ada filia ya melakukan hubungan seks atau pelecehan seksual terhadap anak-anak kecil ya. Itu kan menyedihkan sekali ya. Ya kalau memang tidak tahan ya sudah kawin, nggak ada dosanya kawin itu, nggak ada salahnya menikah itu ya. Daripada hangus dengan hawa nafsu, lebih baik menikah, kata Paulus ya. Itu yang disarankan oleh Paulus dalam ayat-ayat tadi. Coba kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9 ya. Kita naikin ayat yang ke-9. Oke, coba kita lihat dulu. Pas, oke. Tapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Sampai sini dulu saudara. Ini kembali Paulus menekankan ya. Aku, bukan aku. Tuhan yang perintahkan ya, bahwa seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan andai kata ia bercerai ya, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai kembali dengan suaminya. Jadi nggak ada excuse di sini, nggak ada pilihan lain di sini, nggak ada sebenarnya jalan kedua, jalan ketiga ya. Kalau seorang istri Kristen sudah memutuskan untuk, maafkan saya, kalau ada seorang perempuan Kristen sudah memutuskan untuk menikah ya dengan laki-laki pilihannya, dan itu dilakukan dalam iman yang benar, diberkati di gereja ya, sesuai dengan iman Kristennya, maka nggak ada kesempatan, nggak ada excuse apapun alasannya untuk bercerai itu ya. Jelas dikatakan tadi, bukan Paulus tapi Tuhan yang mengatakan bahwa tidak boleh menceraikan suaminya. Istri tidak boleh menceraikan suaminya ya. Dan andai kata ya, karena kedegilan hati, karena kekerasan diri, karena kebebalan ya, karena alasan-alasan lain, akhirnya dia bercerai, si istri menceraikan suaminya, maka dia tidak boleh menikah lagi ya. Tidak boleh menikah lagi ya. Dia harus hidup tanpa suami ya, atau berdamai dengan suaminya. Pilihannya cuma dua. Kalau istri sudah menceraikan suaminya, maka dia harus hidup tanpa suami, tanpa laki-laki. Berarti dia harus bertahan dengan kejandaannya atau berdamai dengan suaminya, dipulihkan rumah tangganya dalam Tuhan. Cuma itu pilihannya ya. Jadi memang ini yang harus dipahami ya. Dan di dalam pernikahan Kristen, sedihnya saya seringkali kita melewati fase konseling pranikah itu ya, sehingga hal-hal seperti ini tidak disampaikan, tidak dipahami oleh
orang yang mau menikah. Bisa jadi orang itu Kristen sejak kecil, tapi hal-hal seperti ini dia tidak tahu karena mungkin tidak pernah aktif di gereja, ya. Hanya jadi Kristen KTP saja selama ini, ya. Kristen kapal selam yang cuma muncul di gereja di hari Natal dan hari Paskah atau sekali-kali saja dalam momen-momen tertentu. Sehingga pemahaman soal ini banyak tidak dipahami, ya. Sehingga banyak akhirnya perceraian terjadi. Kalau seorang benar-benar menjadikan hidupnya adalah bagi Tuhan, karena ingat di pasal yang ke-6, pasal yang ke-5, tubuh kita ini sudah dibayar dengan harga yang mahal, ya. Tubuh kita bukan tubuh kita lagi, bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan, ya. Orang yang memahami ini ketika akhirnya memutuskan untuk menikah mestinya sadar ada perintah Tuhan bahwa dia harus menikah sekali untuk selamanya, tidak boleh bercerai, ya. Istri tidak boleh menceraikan suami, dan kalaupun bercerai dia harus hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya kembali, ya. Itu untuk istri ya Pak. Kalau untuk suami berarti nggak ada larangan untuk boleh bercerai. Baca baik-baik lagi tadi, ya. Dan di ayat 11 tadi, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Alasan apapun, ini nggak ada titik, ini nggak ada koma, titik, full stop. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Sebelumnya istri tidak boleh menceraikan suaminya, ya. Andai kata ia bercerai, ia harus hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan suami tidak boleh menceraikan istrinya. Nah, berarti kalau suami akhirnya karena banyak alasan, kekerasan hati, kedegilan, tegar tengkuk itu tadi, akhirnya menceraikan istrinya, maka ya hukumnya sama dengan kalimat di atas tadi. Dia harus hidup tanpa istri atau berdamai dengan istrinya. Pilihannya cuma itu, ya. Jadi saya tidak bilang bercerai itu dosa, ya, meskipun ada larangannya, tapi faktanya tadi tetap kalau memang itu terjadi akhirnya, perceraian itu terjadi akhirnya, ya ada hukumnya, peraturannya yang tidak bisa diabaikan, ya. Oke, kalau you akhirnya memutuskan untuk bercerai, silahkan. Tapi kalau seorang Kristen, baik suami maupun istri Kristen, kalau sudah bercerai, maka dia harus hidup tanpa lawan jenis, tanpa pasangan, tanpa suami, tanpa istri. Dan pilihan berikutnya ya berdamai dengan pasangannya. Makanya di tempat saya, ya, kalau saya tahu ada calon suami istri yang mau menikah sudah pernah bercerai sebelumnya, maka saya tidak akan menikahkan. Apalagi menikahnya itu ya di dalam Tuhan sebelumnya. Kalau di luar Tuhan tentu kita bisa bawa dalam konseling, ya. Tanya kenapa, ya, bagaimana dulu kok menikah bukan dalam Tuhan dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi kalau sudah dalam Tuhan, ya meskipun saya tahu sudah bertobat sungguh, ya, saya secara pribadi tidak akan menikahkan orang seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya, ya, karena saya akhirnya juga paham banyak kasus yang seperti ini terjadi, mungkin karena ketidaktahuan, ya, sebagai gembala saya harus memikirkan hal ini, sebab lebih bahaya lagi kalau akhirnya mereka ya hidup berumah tangga tanpa diberkati di gereja, Summon Eleven, ya, hubungan tanpa status itu, ya. Atau mungkin akhirnya mereka nanti malah karena iman yang masih lemah, gitu ya, menikah di pemahaman iman lain, ya. Makanya di The Way, ya, saya bikin aturan. Kalau saya secara pribadi, saya punya prinsip bahwa kalau sudah pernah menikah sebelumnya dalam Tuhan, terus bercerai, menikah lagi, saya tidak akan memberkati, sayanya tidak akan memberkati. Tapi sebagai gembala, sebagai orang yang harus bertanggung jawab lebih daripada sekedar doktrin dan iman yang saya pahami, akhirnya saya memberikan peluang, ya, untuk mereka setelah bertobat sungguh,
setelah hidup benar ya untuk mungkin menikah lagi. Tapi bukan saya yang berkati gitu ya. Saya biasanya percayakan kepada teman-teman lain yang mungkin secara prinsip, secara doktrin agak berbeda dengan saya. Ya, yang bisa menerima, memberkati pasangan yang sudah gagal dalam pernikahan ya. Tapi tentu lewati konseling juga ya. Jadi memang ini agak dilema ya. Ketika saya sudah menjadi seorang gembala, dulu ketika saya sebelum gembala ya saya punya prinsip gitu ya, yang kaku gitu ya, yang sangat idealis. Tapi sebagai gembala saya harus memikirkan agak panjang begitu. Kalau saya tetap dengan prinsip seperti ini, bagaimana nanti mereka ya? Siapa yang memberkati mereka nanti? Kan bisa jadi mereka memang lalu itu masa lalunya karena sudah salah, bertobat, diampuni Tuhan, dan Tuhan izinkan dipertemukan dengan pasangan yang baru. Bagaimana ya? Ya karena saya akhirnya harus mengambil keputusan sebagai seorang gembala. Akhirnya inilah yang saya putuskan di The Way ya. Secara pribadi saya tidak akan pernah memberkati, karena itu prinsip pribadi saya. Tapi saya punya pendeta-pendeta lain yang mungkin bisa masih memahami, bisa mengerti tentang kasuistik hal-hal seperti ini ya. Sehingga saya berikan kepada mereka, tentu setelah melewati konseling pernikahan dan mereka yakin bahwa yang mau menikah ini sudah bertobat sungguh dan memang sudah sangat yakin mau hidup benar ya, akhirnya kami izinkan atas nama institusi gereja memberkati mereka ya. Ya tentu ini sebuah pilihan ya. Banyak gereja yang tetap saklek dengan apa yang saya imani ya. Pokoknya kalau sudah pernah menikah dalam Tuhan, tidak ya, gereja tidak mau menikahkan ya. Ya ada juga yang bisa kompromis ya. Nah kami ya, saya mengambil jalan tengah tadi, karena saya melihat banyak hal akhirnya orang yang sudah pernah bercerai, gagal dalam masa lalunya, terus sudah bertobat, ini kebingungan gitu ya tentang statusnya ya. Dia mau menikah lagi karena dia tidak kuat sendiri ya, dan pasangan yang lalunya juga sudah menikah lagi, sudah bahagia dengan keluarganya, dan mereka yang baru ini juga sudah bertobat, pasangannya juga sudah bisa menerima, sudah saling tahu, saling memahami, saling mencintai. Nah ini kemana nih ya? Ya akhirnya kami mengambil keputusan seperti itu. Tapi kalau ngomongin Alkitab kita ya, sebagai pengajar nggak ada kesempatan sama sekali saudara ya. Sebagai guru saya mengatakan bahwa memang kalau mau menikah itu harus pikir panjang. Jadi kalau belum yakin ya jangan menikah ya. Sebab tadi kalau sudah menikah tidak bisa menceraikan pasangannya gitu ya saudara ya. Ayat yang ke-11 tadi, ayat ke-12 kita baca. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Ya, ayat 13-nya naikin dulu ya. Oke, kita naikin, kita baca ayat 13-nya. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara dan saudari tidak terikat, tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apabila engkau tidak menyelamatkan istrimu? Jadi kembali ditekankan oleh Paulus di sini saudara, bahwa nah ini juga jangan disalahpahami juga ya. Sebab banyak orang akhirnya berpikir bahwa kalau gitu boleh menikah dengan yang tidak seiman ya. Karena kan ayatnya ada tuh ya. Kalau seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Ini kalau kita lihat konteksnya saudara ya. Lihat konteksnya, ini ya sudah berumah tangga sebelumnya,
Terus tiba-tiba dalam perjalanan rumah tangga ini, baik si suami atau si istri ada yang bertobat begitu, ya. Jadi percaya, ya. Bukannya sebelumnya mereka sebelum menikah akhirnya satu sudah bertobat, satu belum, ya, satu percaya atau tidak percaya akhirnya menikah gitu. Bukan seperti itu. Sebab kalau seperti itu ada dalil lain di kitab lain, di pasal lain, di mana dikatakan bahwa jangan cari pasangan yang tidak seimbang. Terang dan gelap nggak bisa bersatu, kan begitu, ya. Jadi tentu nanti bertabrakan dengan ayat-ayat itu. Jadi ayat ini harus kita pahami dalam kerangka bahwa ada sudah menikah sebelumnya, tidak percaya kepada Tuhan tentunya. Nah, di tengah perjalanan pernikahan mereka ada satu pasangannya, entah suami entah istri, yang bertobat. Nah, kalau sudah bertobat, meskipun pasangannya tidak mau bertobat, tidak mau ikut kita, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh menceraikan pasangan kita ini. Itu, ya, poin di ayat 12, ayat 13. Baik suami nggak boleh menceraikan istri yang tidak bertobat, baik istri tidak boleh menceraikan suami yang tidak bertobat, ya. Sebab kita akan mengkuduskan pasangan kita masing-masing, ya. Nah, baik si istri yang sudah bertobat akan mengkuduskan suaminya yang belum bertobat, begitu pula sebaliknya suami yang bertobat akan mengkuduskan istri yang belum bertobat, ya. Karena satu orang, maka iman seseorang itu akan menyelamatkan keluarganya, ya. Dan dengan begitu makanya anak-anak mereka pun anak-anak yang sudah dikuduskan Tuhan, ya. Jadi kalau ada kasus seperti ini terjadi pada semua yang sedang dengar program ini, maka teruslah dalam imanmu, Bu. Teruslah dalam imanmu, Pak. Jangan ceraikan pasanganmu itu. Itu diharamkan Tuhan. Tuhan membenci perceraian. Jadi kalau kau sudah bertobat, percaya kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan Yesus, ya, pasanganmu belum mau terima Tuhan Yesus, ya sudah, ya, pisah aja. Maksudnya baik-baik saja, ya. Berjalan saja, pisah iman saja gitu ya, tapi bukan pisah rumah tangga, ya. Suamimu dengan imannya biarkan saja, ya. Dan kau dengan iman kepada Yesus tentu. Terus bawa dalam doa. Terus cintai dia. Lakukan kewajibanmu sebagai pasangannya, entah istri atau suami. Itu kata Alkitab tadi di ayat yang di atasnya, kan. Ya, kau akan mengkuduskan dia, ya. Dan percayalah ada waktunya Tuhan nanti akan menjawab doamu, gitu ya. Dan tapi kalau akhirnya nanti setelah dalam perjalanan pernikahan ada orang pasangan yang bertobat gitu ya. Nah, akhirnya pasangannya ini bukan saja tidak mau ikut kita, tidak mau bertobat, tapi akhirnya mau menceraikan kita. Ya sudah. Ya. Kalau pasanganmu yang tidak percaya itu menceraikanmu, ya kata Alkitab tadi, ya sudah, biarkan dia bercerai, ya. Dalam hal demikian, orang yang bertobat ini yang tidak mengusahakan perceraian dan tidak mau bercerai, sebenarnya mau mempertahankan rumah tangganya ini, tapi karena pasangannya akhirnya mungkin kesel, ya, marah karena pasangannya sudah beda iman dengan dia mau menceraikan, ya biarkan saja, ya. Nah, dalam hal demikian saudara dan saudari tidak terikat, ya. Jadi dalam artian tidak terikat dengan apa? Tidak terikat dengan hukumnya di atas tadi, gitu ya. Jadi ya sudah, bercerai gitu ya. Tapi kata ayat 15 tadi, Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Intinya apa? Intinya yang ditekankan oleh Paulus dalam Korintus di pasal 7 ini, ya kita yang beriman tidak boleh menceraikan. Harus terus bawa damai sejahtera. Nah, kalau pasangan kita yang menuntut cerai, biarkan dia mengusahakan kalau memang keras kepala. Dan sebelum ketuk palu di mahkamah perceraian agama itu, ya kita terus bawa dalam doa, ya, kan ada waktunya Tuhan, ya. Siapa tahu Tuhan berikan mujizatnya sehingga pasangan kita mengurungkan niatnya untuk menceraikan kita dan kembali mau berumah tangga dengan kita, membangun rumah tangga yang baik tadi, gitu ya. Sambil terus berjalan, ya. Tapi kalau akhirnya tetap diceraikan juga, ya sudah, kita tidak terikat, ya. Kita tidak terikat, ya, dengan hukum-hukum tadi, ya. Lalu bisa bercerai apa tidak? Nah, tadi, ya, karena yang di ayat atas tadi, ya, kita tidak boleh menceraikan pasangan kita. Kalau kita menceraikan pasangan kita harus hidup dengan tanpa pasangan.
atau kembali dengan pasangan yang kita ceraikan tadi, nah berarti kalau kita yang diceraikan, ya bagaimana? Ya sebaiknya memang kita mengikuti ya apa yang di atas tadi, ya kita tunggu gitu ya, kita sabar gitu ya, karena yang sudah dipersatukan Tuhan memang tidak bisa diceraikan oleh manusia gitu ya. Tapi kalau memang dalam perjalanan waktu pasangan ini akhirnya pasanganmu yang menceraikanmu ini sudah menikah, ya kita tidak terikat kan? Alkitab tadi kan ternyata tidak terikat. Maka apalagi kalau pernikahan sebelumnya itu ya belum dalam Tuhan tentunya kan, karena kan kita menikah dulu belum kenal Tuhan, di perjalanan pernikahan baru ada salah satu yang bertobat gitu. Nah maka silahkan nanti kalau Tuhan izinkan ada pasangan yang seiman tentunya yang mau menikahi kita, ya bisa dilanjutkan begitu. Jadi memang prinsip pernikahan dalam Tuhan ini sebenarnya tidak terlalu kaku, juga tidak terlalu seperti apa gitu ya. Tuhan juga mengerti kok ya perasaan setiap kita ya. Cuma memang ada aturan-aturannya. Kita yang tidak boleh mengusahakan perceraian itu, karena Tuhan membenci perceraian sebenarnya ya. Kita harus menjadi pembawa damai sejahtera tadi ya. Ya nanti mungkin lain program kita akan buat soal pernikahan, perceraian, dan pernikahan ulang gitu ya. Saya pernah bikin seminarnya beberapa tahun yang lalu di beberapa tempat soal hal ini ya. Bagaimana prinsip kekristenan itu soal pernikahan, soal perceraian, dan juga soal pernikahan ulang ya. Nanti dukung dalam doa, kita buatkan materi itu ya. Dan sekarang coba kita lanjutkan dulu nih ya, 1 Korintus pasal 7 ya, supaya selesai. Ini perikop baru ya, coba kita naikkan dulu. Oke. Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Ayat 17 ya, kita baca sampai ayat yang ke-40. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Ini maksudnya bahwa setiap kita itu sebaiknya ya, hidup seperti ketika kita dipanggil Allah. Dalam artian ya ketika kita dipanggil Allah, misalnya tadi dalam konteks ayat di atas tentunya ya, sudah menikah, terus kita bertobat, kita dipanggil Allah gitu ya, kita menerima iman kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita harus hidup dengan keadaan seperti itu ya. Makanya tadi katakan tidak boleh bercerai tadi. Ya hidup seperti waktu ketika kita dipanggil Tuhan. Ya, jadi tidak bisa menjadi alasan ketika kita akhirnya bertobat, terus pasangan kita yang sudah kita nikahi bertahun-tahun itu nggak mau ikut kita, terus akhirnya wah gak cocok nih, terang dan gelap nggak bisa bersatu. Bukan itu, ya. Jadi ini dihubungkan dengan ayat di atas tadi gitu ya, karena ayat 17 nggak mungkin lepas dari ayat 16, 15, 14 yang kita barusan bahas tadi. Jadi seperti itulah ya, kita harus hidup sesuai dengan keadaan seperti waktu kita dipanggil Allah. Ayat 18. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau ia dipanggil sebagai dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Itu maksudnya, ya. Ya, dihubungkan lagi lebih luas lagi nih. Nah, kalau kamu memang dipanggil Tuhan sebagai orang yang sudah bersunat, orang Yahudi, dan kalau kamu dipanggil Tuhan ketika kamu bukan orang Yahudi, nggak bersunat, ya udah nggak usah. Gara-gara itu akhirnya kau disunat dan juga kau berusaha untuk menghilangkan keyahudianmu gitu dengan ngaku-ngaku tidak bersunat ya. Pokoknya hidup sesuai dengan ketika kita dipanggil Tuhan. Ya kita dipanggil Tuhan seperti ini ya, dengan keadaan seperti ini, maka hiduplah bersama Tuhan dalam keadaan seperti itu gitu ya. Ayat 19, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Ini seperti yang kita pernah membaca di Galatia ya, di bahwa bersunat nggak bersunat itu nggak penting banget gitu ya. Yang penting ayat 19 katakan, ialah mentaati hukum-hukum Allah. Daripada ngomongin bersunat nggak bersunat, yang penting itu kita taat pada hukum-hukum Allah. Ayat 20, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Kembali diingatkan seperti ayat di atas tadi.
Ayat 21, adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ayat 4, naikin dulu ya. Oke. Ayat 4. Saudara-saudara, janganlah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Ya. Sekarang tentang kita ulangi ya, ayat 4 ya. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Nah, seperti pada waktu ia dipanggil, hidup seperti waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Jadi kalau ini ngomongin gadis, tetap dalam keadaan ya udah gadis saja gitu ya. Apakah engkau terikat pada seseorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seseorang. Ini menarik kembali saudara ya. Ya. Jadi Paulus menekankan bahwa kalau memang kita sedang terikat pada seseorang perempuan, janganlah mengusahakan perceraian. Tapi kalau engkau tidak terikat pada seorang perempuan, jangan engkau mencari seseorang. Ya hiduplah seperti panggilan ketika kita dipanggil Tuhan. Ini konteksnya Korintus itu seperti itu ya. Ya. Paulus ingin mengatakan bahwa ya sudah, kalau kamu memang dipanggil Tuhan ketika sudah dalam pernikahan, ya jangan ngusahain perceraian. Kalau kamu masih gadis, masih perjaka, ketika kau dipanggil Tuhan, ya cobalah hidup sedemikian gitu ya, sesuai dengan panggilanmu itu. Lanjutkan ya, supaya kita mengerti konteksnya gimana. Ayat 28 ya, kita baca. Tapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Jadi kawin itu nggak dosa ya. Bukan berarti kawin itu kita kayak jadi orang berdosa ya. Tapi Paulus mengatakan bahwa kalau kita nikah, kita kawin ya, kita akan ditimpa kesusahan badani. Ya kan, memang benar ya. Jadi kalau kita menikah kan ada bagian kita yang tidak bisa merdeka lagi gitu ya, karena tubuh kita sudah terikat dengan pasangan kita kan, seperti itu, seperti di atas tadi kan. Jadi memang akhirnya kita tidak bisa bebas lagi gitu ya. Dan aku mau menghindari kamu dari kesusahan ini, kata Paulus ayat 28 tadi. Ayat 9. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Orang-orang yang membeli seolah-olah tidak membeli apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Nah, ini kembali memang dalam konteks perjanjian baru. Ya, ini konteks penekanan tentang kedatangan Tuhan kembali datang yang kedua kali itu begitu ditekankan saudaranya, sehingga Paulus mengatakan memang kepada jemaat Korintus, ya udah hidup sesuai dengan panggilan ya. Kalau kamu dipanggil menikah, jangan bercerai. Kalau kamu dipanggil lagi sendirian, jangan mengusahakan seseorang gitu ya. Kurang lebih begitu kan ya. Dan nggak usah fokus sama hal-hal duniawi yang daging tadi gitu. Itu fana semuanya. Jangan fokus sama tadi. Kalau kamu menikah ya seolah-olah kamu nggak menikah. Kalau kamu tadi sudah nangis, janganlah seperti orang nangis gitu ya. Kalau kamu bergembira, orang-orang yang bergembira seolah tidak bergembira gitu ya. Jadi jangan terlalu gimana gitu. Kalau kamu bergembira ya udah seperti orang nggak bergembira aja. Kalau kamu mau nangis seperti orang tidak mau menangis saja. Kalau kamu punya keluarga seperti orang tidak punya keluarga saja. Jangan terlalu gimana gitu dengan hal-hal tadi gitu. Karena semuanya tadi adalah fana, kata Tuhan lewat Paulus kepada jemaat di Korintus ya. Ayat 32 kita baca. Kita naikin lagi ya. Oke, 32.
Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatian pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka kepada perkara Tuhan, supaya tubuh jiwa mereka kudus. Tapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Jadi memang Paulus ingin menekankan tadi ya, bukan berarti dia meminta supaya kita bercerai, bukan itu poinnya ya. Poinnya tadi kalau kita baca di ayat di atas, ya udah, kalau ada untuk gadis-gadis kan kalimatnya gitu. Ya aku katakan, ya sudahlah, hidup aja seperti sekarang ini gitu ya. Gak usah mengusahakan untuk punya pasangan ya. Karena tadi ya, supaya kamu bisa fokus kepada perkara-perkara Tuhan, supaya kamu bisa fokus menyenangkan hatinya Tuhan. Sebab kalau kamu nanti menikah ya, kamu pasti akan terbagi pikirannya, perasaannya ya. Kamu akan memusatkan pada perkara Tuhan. Satu sisi kamu juga pasti akan, karena punya suami, punya anak, kamu harus memusatkan perhatianmu pada mereka ini, pada perkara-perkara duniawi ya. Bagaimana ia menyenangkan suaminya, bagaimana ia menjadi mama yang terbaik buat anak-anaknya, kan begitu ya. Ini bukan pada poin bahwa yang sudah berkeluarga. Bapak Ibu ingat tadi ya, coba kita naikin lagi deh ya, supaya Bapak Ibu mengerti ya fokusnya Paulus tadi. Ya, oke, di mana tadi ayatnya ya? Oke. Sebentar, tadi ada gadis-gadis tadi ya. Saya cari dulu ya, saudara. Mana tadi? Di mana saudara? Oke, coba saya lihat pakai Alkitab saya ya. Ada kalimat tadi kan apa? Sekarang untuk gadis-gadis gitu. Kalimatnya kan begitu tadi. Oh, ayat 25. Oke, perhatikan baik-baik ayat 25 nih ya. Saya bold ya. Nemu nih sini. Nah, sekarang tentang para gadis ya. Jadi kan dari ayat 25 ke bawah ini fokusnya Paulus pada gadis-gadis gitu ya. Bahwa dia memberikan pandangannya bahwa ya sudahlah ya, kalau kamu sekarang ini ya lebih kamu menjaga kegadisanmu karena waktunya darurat sekarang ya. Supaya kamu jangan terikat dengan orang lain, dengan laki-laki, supaya kamu bisa fokus sama Tuhan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi jelas ya. Jadi ini fokusnya untuk para gadis gitu ya. Jadinya Paulus menekankan ayat-ayat yang kita bahas tadi ya untuk hal-hal seperti itu ya. Kita lanjutkan ya. Oke, ayat 35. Kita baca ayat 35-nya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Jadi itu poinnya. Meskipun tadi untuk gadis-gadis, poinnya Paulus yang mau ditekankan itu supaya kamu bisa melayani Tuhan tanpa gangguan. Ya. Jadi kalau kita sudah menikah, kita punya pasangan, kita punya anak, maka kita akan terbagi-bagi gitu kan. Jadi untuk saran Paulus kepada para gadis-gadis supaya kamu bisa melayani Tuhan tanpa gangguan, ya udah, hidup seperti aku, kurang lebih begitu kan ya. Tidak menikah gitu ya. Tapi kalau nggak kuat juga ya silakan menikah gitu ya. Ya, tapi kita harus cari cara gitu ya, supaya kita bisa melakukan apa yang benar, yang baik, dan terus bisa melayani Tuhan tanpa gangguan. Nah, tentu dengan punya pasangan, sudah berumah tangga, effortnya ya itu pasti lebih berat lagi gitu kan saudara ya. Nah, jadi memang itu yang ditekankan.
Jadi kadang-kadang kalau kita membaca ayat-ayat Alkitab itu, makanya kenapa selalu saya berkata bahwa nggak bisa kita baca satu ayat, dua ayat tanpa melihat konteksnya. Kalau kita nggak melihat konteksnya tadi, maka kalimatnya ya sudah, kita nggak boleh menikah gitu ya. Ya, hiduplah dengan panggilan sesuai dengan ketika kau dipanggil Tuhan. Kalau kau dipanggil Tuhan belum menikah, ya udah nggak usah menikah. Nah, itu ayat bisa dipakai memang sebagai doktrin juga bisa gitu kan. Tapi kalau kita lihat konteksnya, bukan itu maunya Paulus. Ya, maunya Paulus ditekankan tadi di ayat yang ke-35 tadi, supaya kita meskipun dalam keadaan apapun kita bisa terus melakukan yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan gitu ya. Ayat 36 ya. Tapi ketika seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa, tuh kan ya. Jadi emang kalau memang kita akhirnya ingin menikah, ya nikah saja gitu ya. Ya hal itu bukan dosa. Tapi jika ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya pun berbuat lebih baik. Nangkep ya saudara ya. Jadi Paulus kembali memberikan pilihan, kebebasan kepada semua orang. Ya kalau kamu mau menikahi gadismu silakan. Kalau kamu tidak mau menikahi gadismu pun itu baik juga. Ya, kalau kamu mau menikah dengan tanggung jawab itu, kamu harus terus bisa berbuat baik dan benar, dan tentu melayani Tuhan dengan sungguh. Nah, kalau kamu milih untuk tidak nikah, kamu bisa urusan kamu cuma badan kamu sendiri, diri kamu sendiri. Tentu kamu bisa lebih fokus lagi untuk melayani Tuhan dan berbuat hidup yang lebih baik lagi, gitu kan ya. Ayat 39 kan mengatakan demikian, 38 mengatakan demikian, ya. 39. Istri terikat selama suami hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah orang yang percaya. Nah, ya, baru ketika akhirnya pasangan yang kita nikahi, suami kita meninggal, maka istri itu bisa ya menikah lagi. Jadi bisa menikah lagi itu karena pasangan yang kita nikahi meninggal. Jadi kalau mau menikah lagi ya mungkin berdoa supaya pasangan kita sekarang segera dipanggil Tuhan gitu ya. Tapi itu hal yang konyol tentunya ya. Jadi peluang untuk menikah lagi, peluang untuk bisa menikah dengan orang lain itu terbuka sebenarnya. Tapi kalau pasangan kita sudah meninggal, kita tidak terikat lagi dengan pernikahannya itu. Tapi itu pun kita harus menikah dengan orang yang percaya, kata Paulus di ayat ke-39 tadi, ayat 10. Tapi menurut pendapatku, kata Paulus, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Jadi kata Paulus yang dipenuhi roh Allah dan yakin dengan penuh dengan roh Allah ini mengatakan, ya kalau kamu nanti sudah ditinggal pasanganmu meninggal terlebih dahulu, dipanggil Tuhan, ya sudah lebih baik kamu sendiri saja ya, daripada menikah lagi gitu ya. Itu menurut Paulus ya. Dan menurut saya juga itu yang terbaik gitu ya, daripada kita menikah lagi hanya gara-gara semata-mata maafkan saya tidak bisa sendiri, supaya bisa memenuhi hasrat seksual semata misalnya ya. Itu kan bisa kita abaikan ketika kita mau fokus sama Tuhan, mau hidup melayani Tuhan ya. Adalah indah gitu kalau kita misalnya punya pasangan nikah selama hidup di bumi ini cuma satu gitu kan gitu ya. Entah siapa duluan nanti yang dipanggil Tuhan, ya setelah itu ya cobalah kita hidup sendiri lebih fokus sama Tuhan sambil nunggu waktunya kita. Karena kan memang hidup kita kan di bumi ini cuma sebagai musafir ya, hanya beberapa tahun saja gitu ya. Jadi jangan hidup fokus pada hal-hal yang duniawi tadi. Itu makanya Paulus mengatakan sebaiknya semua orang kalau kuat ya seperti aku tidak menikah. Tapi kalau mau menikah pun tidak apa-apa ya. Tapi fokusnya tadi harus terus hidup dalam berbuat baik, hidup dalam kebenaran, dan terus melayani Tuhan. Nah itu ayat-ayat tentang pernikahan yang bagi saya kuat, yang diajarkan oleh Paulus kepada kita di 1 Korintus pasal yang ke-7.
Jadi apa sekarang yang sedang terjadi dalam rumah tangga saudara? Ya, sedang berpikir untuk bercerai, sedang berpisah sementara dengan pasanganmu. Ya, kalau kau punya pikiran hal-hal seperti tadi dengan anggapan bahwa ada ayat-ayat yang mendukung di Alkitab kita, pikir panjang ayat yang mana gitu ya. Kalau ayat untuk berpisah sementara, pisah ranjang sementara, ayat yang tadi itu bukan untuk itu ya. Ayat tadi itu bukannya perintah, tapi Paulus memberikan keluasaan, kelonggaran bahasanya tadi ya, supaya kita bisa berdoa. Tujuannya berdoa karena tadi nggak semua orang itu ya bisa berdoa bersama-sama. Kadang-kadang ada orang itu butuh me time khusus dengan Tuhan sendirian, di gua doa, di kamar, mengunci diri. Ya, tiap orang kan punya tipikal karakter yang berbeda-beda. Nah, kalau itu ya diambillah keputusan tadi atas izin pasangan kita gitu ya. Tapi ya tadi ya, bukan dengan alasan ayat itu kita bisa mengambil keputusan untuk pisah ranjang dan segala macam gitu ya. Dan untuk pernikahan tadi ya Paulus mengatakan ya, kalau memang lagi punya pasangan, kalau mau dinikahi silakan, kalau nggak mau dinikahi pun tidak kenapa-napa ya. Karena hidup baik menikah maupun tidak menikah itu nggak ada dosa ya, silahkan dilakukan. Mau nikah silakan, itu bukan dosa. Nggak nikah pun itu lebih bagus kata Paulus, supaya bisa fokus sama Tuhan gitu ya saudara ya. Ya mungkin itu yang bisa saya bagikan di 1 Korintus pasal yang ke-7 ya, tentang pernikahan ini ya. Mungkin di lain kesempatan, di pasal yang lain, mungkin di kitab yang lain kita akan lebih tajam lagi ngomongin soal hal ini gitu ya. Dan saya janji nanti ada program khusus yang saya buat soal pernikahan, perceraian, dan pernikahan ulang gitu ya. Sabar saja, nunggu momennya pas saya buat materi itu dan saya rekam di dalam program ini gitu ya. Dan segitu dari saya malam hari ini. Terima kasih buat kebersamaannya. Kita lanjutkan di hari besok tadarusan kita. Saya undang semuanya yang diberkati untuk share program ini, kenalkan program ini kepada yang lainnya, supaya semakin banyak orang yang mulai belajar Alkitab, membaca Alkitab, merenungkan Alkitab bersama-sama dengan kita lewat komunitas The Warriors ini. Jadi terima kasih juga yang sudah kasih komen, terima kasih juga yang sudah kasih saran, masukan ya. Doa saya semuanya diberkati Tuhan. Kalau ada saran, ada apapun juga bisa dilanjutkan via nomor WhatsApp admin kami. Silakan dihubungi, pasti nanti akan sampai ke saya. Dan sekali lagi di dalam kesempatan ini, bagi Bapak Ibu yang masih rindu untuk mendalami teologi ya, saya masih membuka kesempatan sampai tanggal 20 bulan ini ya, untuk Bapak Ibu yang mau mendaftarkan sebagai mahasiswa program S1 ya, teologi ya, program STH. Jadi silahkan nanti menghubungi saya, menghubungi nomor admin, WA admin juga boleh. Nanti akan kami kirimkan formulirnya untuk diisi. Dan program ini buat siapa saja, terutama bagi Bapak Ibu yang sudah dewasa ya tentunya ya. Program ini hanya untuk 23 yang berusia 23 tahun ke atas. Khususnya bagi Bapak Ibu yang memang mau mendalami teologi, mau mendalami Alkitab, rindu mau dipelengkapi lebih lagi. Terlebih Bapak Ibu yang sudah pelayanan di daerah-daerah sana, saya undang. Kalau masalahnya kendalanya di uang, di dana, ya jangan dipikirin itu, karena lewat program ini komunitas kami akan memberkati dengan memberikan kemudahan soal pembiayaan tadi gitu ya. Jadi itu yang dari saya tunggu yang mau ikut untuk segera daftar, karena nggak lama lagi ya, tinggal beberapa hari lagi pendaftarannya akan kami tutup, dan bulan Juli minggu pertama kita akan mulai kuliahnya. Itu ya saudara ya. Dan terima kasih buat kebersamaannya, terima kasih buat dukungan doanya, dukungan subscribe-nya, like-nya, share-nya, juga dukungan dana saudara untuk memperlengkapi pelayanan digital ministry kami ini. Dan selamat malam. Sebelum kita tutup, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kami bisa selesaikan 1 Korintus pasal yang ke-7. Terima kasih Tuhan. Doa kami semua bertambah hikmat, bertambah pemahaman, terutama tentang pernikahan tadi. Dan kami mau belajar banyak menjadi pribadi yang hidupnya semakin menyenangkan Tuhan.
Berkati Indonesia, berkati semua gerejamu Tuhan, berkati hamba-hambamu, berkati pelayanan kami, The Warriors Digital Ministry ini, agar semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Jamah, pulihkan semua yang sakit, terutama yang terserang COVID-19. Tuhan berikan mujizat-Mu, segera bisa negatif dan kembali ke rumah tanpa kekurangan suatu apapun juga. Dan malam hari ini Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati.